Kabar Anda, Good News Traveling di mana saja Anda berada. Di siang hari ini kembali Ningrum hadir di ruang dengar Anda. Tentunya kali ini kalau di hari Jumat sudah seperti biasanya gitu ya. Setiap minggu atau setiap Jumatnya kita ada di Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Wanti Lasa Dr. Cipto Semarang yang akan mengupdate informasi-informasi seputar kesehatan dan juga untuk tips-tips sehatnya buat setiap Anda. Dan buat Anda yang mungkin punya persoalan dengan kesehatan, boleh juga untuk kita ngobrol di kesempatan siang hari ini ya. Dan di siang hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan saya ada Dokter Alodia, betul ya, Eugene Maria Alodia. Selamat siang, Dok. Oke, suaranya belum terdengar ya, Dok. Sebentar, sebentar. Ah, oke, sebentar. Dokter bisa dengar suara saya? Suaranya dokter belum kedengaran di saya nih. Oh, bisa sih dengar. Oke, oke. Ini ada suaranya tapi kecil sekali. Betul ya? Halo? Halo, ya. Iya, nah ini baru. Ya. Iya, di mana nih, Dok? Di rumah sakit atau lagi di klinik? Oh, enggak di rumah kok. Oke, lagi nggak jaga. Oke, turun jaga. Oh, Kebetulan habis jaga malam ya? malam. Ya. Oke, nah di hari ini bersama dengan Dokter Alodia kita akan ngobrolin satu tema yang ini sebetulnya sudah banyak orang yang tahu, terus sudah banyak orang yang mungkin juga sedang mengalami ini dan ini banyak sekali ditemuin sebetulnya. Nah, kita akan bahas tentang hipertensi. Nah, dia hipertensi ya, Dok. Kita ngomongin hipertensi itu dulu, kita bahas dari mana ya? Dari pengertian dulu deh, boleh? Oke, dari definisi ya. Iya, boleh. Jadi untuk dari sendiri, hipertensi dikatakan hipertensi apabila seseorang memiliki tekanan darah di atas 140 atau di bawah untuk tekanan darah sistolnya di atas atau sama dengan 140, untuk Mm, diastolnya atau tekanan darah bagian bawahnya di atas sama dengan 90. Cuma biasanya ini harus dari 3 kali pengukuran. Jadi ti- mm, tidak bisa dilakukan satu kali ditegakkan, belum bisa. Tapi kalau misalnya sudah pernah mengalami tensi tinggi sebelumnya sampai ke 3 kali di tensi masih di atas 140/90, bisa dikatakan seseorang mengalami hipertensi seperti itu. Oke. Nah, si hipertensi ini kenapa patut diwaspadai gitu boleh dok? Em, jadi yang pertama, memang hipertensi ini sering sekali tidak ada gejala ya. Jadi yang pertama, jadi Mm, seringkali diabaikan oleh banyak orang. mm, Biasanya sudah tahu mungkin ya kalau sebelumnya pernah dicek tensinya tinggi, cuma tidak diulang atau tidak diobservasi lagi. Nah, itu karena mm, seringkali ya itu tadi tidak ada gejala, jadi orang tidak aware ya, tidak sadar kalau misalnya selama ini dia mengalami tensi tinggi. Kemudian yang kedua, hipertensi ini banyak sekali jadi salah satu resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit kronis lainnya seperti jantung, stroke, kemudian ke arah ginjal apabila tidak diobati atau dikontrol tensinya. Jadi mm, selagi bisa kita cegah untuk tensi tinggi, ya sebaiknya kita kontrol tensi sebelum sampai ke arah yang resiko yang lebih jelek mm. nantinya seperti itu. Oke, karena memang kenapa harus diwaspadai? Karena si hipertensi ini sering tidak bergejala, terus dia berpotensi untuk ke penyakit-penyakit lain gitu ya. Nah, pertanyaan ini juga sering gitu, kan nggak bergejala orang kadang enggak saya ngerasa apa-apa terus merasa tidak berbahaya. Alah biasa tuh tensinya tinggi, oh, nggak ada gejalanya. Kecuali misalnya pusing gitu ya, terus kemudian jadi oh ini loh tensinya. Seperti itu ya dok ya? Benar. Jadi kebanyakan orang memang biasanya tidak ada gejala, meskipun ya beberapa orang
ada pusing, Mm-mm. lehernya kencang kayak gitu. Cuma kan memang itu bukan gejala yang khas atau gimana ya. Mm-mm. Memang tetap harus ini, kita cek tensi rutin kalau bisa. Mm. Nah, kalau ini yang sering juga orang penasaran gitu, sebetulnya ada penyebab nggak sih si hipertensi ini? Dalam artian gini, orang gini, oh ini loh sebabnya ini gitu. Kan sering banyak gitu Hmm. pendapat-pendapat di masyarakat bahwa hipertensi disebabkan A, B, C, D, E gitu. Kalau penyebab utama sih memang tidak ada idiopatik, jadi belum jelas diketahui. Dan Mm-mm. kebanyakan yang memang cuma ada resiko-resiko yang meningkatkan terjadinya hipertensi, yang bisa dari memang jenis kelamin, biasanya cowok atau laki-laki lebih beresiko mengalami hipertensi. Kemudian usia lebih tua bisa beresiko juga mengalami hipertensi. Mm-mm. Kemudian merokok misalnya ya. Terus gaya hidup dari misalnya sering makan yang tinggi natrium, kemudian atau makanan-makanan instan itu juga meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Kurang olahraga juga bisa meningkatkan hipertensi. Dan ada sih sebenarnya penyakit-penyakit tertentu yang gejalanya tensinya tinggi apabila mengalami. Tapi ini kalau eh, maksudnya jarang ya. Biasanya kalau misalnya anak muda terus tiba-tiba kok tensinya tinggi padahal tidak ada riwayat hipertensi di orang tuanya. Bisa juga kelainan-kelainan yang lain, kelainan ginjal, kelainan endokrin itu tapi eh, populasinya masih jarang. Yang sering ya itu tadi yang sebenarnya masih belum diketahui penyebab jelasnya apa seperti itu. Oke. Em, Sering dengar gitu ya ketika ketika apa namanya, oh ini tensinya tinggi, kurangin garam ya, gitu ya, kurangin makanan yang asin-asin ya. Apakah memang itu menjadi pencetus atau menjadi faktor pemberat aja sih dok sebetulnya? Sebenarnya faktor pemberat aja sih, bukan yang mencetuskan sih enggak. Soalnya tadi untuk penyebab utamanya sebenarnya masih belum diketahui kenapa gitu. Mm-mm. Kok Oke. cuma kalau kita bisa menghindari faktor resikonya, ya yang kita bisa hindari tadi itu faktor resiko-resikonya yang bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi atau bahkan memperberat kalau misalnya orang sudah terkena hipertensi memperberat resiko hipertensi ke arah yang lebih buruk seperti itu. Oke. Nah, kalau buat seseorang yang misalnya nih dok, se genetisnya dia udah tahu nih orang tuanya hipertensi gitu ya, salah satu dari orang tuanya hipertensi. Terus dianya sendiri belum gitu ya, belum atau enggak gitu ya, enggak ada hipertensi. Bisa nggak dicegah agar si orang ini enggak terus kemudian juga ikutan hipertensi itu? Bisa ya, bisa banget dengan ini eh gaya hidup ya yang pertama. Ya kalau genetik kan memang sudah tidak bisa dicegah. Cuma Mm-mm, dari gaya hidup kita masih bisa mencegah terjadinya hipertensi dan biasanya harus mulai dari usia dini kalau bisa mulai usia 20-an. Nah, itu udah mulai harus jaga yang pertama pola makan. Jadi mm-mm, kurangi natrium, kurangi makanan-makanan instan, kurangi makanan-makanan yang tinggi natrium dan pengawet seperti itu. mm-mm, mm-mm, Terus olahraga, kalau bisa olahraga seminggu minimal 5 kali, durasinya minimal 30 menit, intensitasnya sedang. mm-mm. Terus berat badan juga dijaga agar ideal ya. Mm-mm. Kalau bisa IMT-nya sekitar 18 sampai 24. Mm-mm. Iya, Tidak merokok, ya merokok betul. tidak minum alkohol, ya seperti itu. Dari gaya hidup bisa untuk mencegah terjadi hipertensi. Oke. Nah, Dok, kalau di rumah sakit sendiri gitu ya, kasus yang sering kali ditemuin, hmm, apakah ada orang yang misalnya nih yang sering kali ketahuan hipertensinya itu udah berwujud penyakit lain apa ya? Artinya keluarnya adalah suatu yang lain terus kemudian baru ketahuan oh ini hipertensi atau benar-benar dia karena hipertensi aja. Kasus yang paling banyak, Dok. Terus yang paling banyak sih eh, biasanya udah tahu sih kalau tensi Mm-mm. tinggi. Biasanya gitu. Biasanya punya riwayat tensi tapi enggak minum obat. Biasanya sih gitu ya orang-orang itu. Oh, Jadi sudah
tahu sebelumnya kalau misalnya memang pernah tensinya di atas 140/90, cuma nggak rutin minum obat. Nah, jadinya masuk-masuk bisa yang paling banyak sih antara dua ya, antara gagal jantung, jadi Mm-mm. ses- dengan keluhan sesak masuknya atau Mm. stroke biasanya seperti itu. Yang paling kalau di IGD yang paling sering ditemui kasus-kasus yang dari resiko hipertensi yaitu antara jantung dan stroke. Jadi Oke. telat. Jadi Mm-mm. kita kan kalau bisa sebelum sampai ke arah situ, kalau bisa Udah. dikontrol atau dicegah seperti itu. Oke, Dok, ini dulu gitu ya, dulu dulu zaman saya masih ini kan, bahwa seringkali hipertensi itu dianggap sebagai penyakitnya orang tua gitu ya. Atau yang udah usia-usianya cukup lah ya, lanjut usia gitu lah ya. Mungkin di atas 50, di atas 60 gitu. Tapi kalau hari-hari ini ngelihat kan banyak yang bahkan usianya belum sampai ke situ gitu, tapi sudah ada hipertensi. Ini apakah ada apa gitu loh dok, yang kok bisa bikin seperti itu, bahkan sampai kemudian sudah menuju ke stroke lah atau jantung lah seperti itu. Ya, memang banyak ya. Memang usia mulai ya 30-an tuh mulai banyak juga ditemui apa Mm-mm, tensinya mulai naik. mm-mm, Kemungkinan sih karena gaya hidup ya kalau dilihat kalau dibandingin zaman dulu sama zaman sekarang sih kayaknya karena gaya hidup dan makanan sih kalau kalau saya lihat kalau aku lihat ya jadi yang pertama karena kurang olahraga biasanya jadi mm-mm, sedentary lifestyle biasanya ya kerja kantoran atau misalnya cuma nggak pernah olahraga atau olahraganya jarang-jarang terus yang kedua makanan makanan sering ya mungkin makanan sering fast food terus mungkin ya. sering instan-instan itu ya itu juga bedanya mungkin sama orang yang zaman dulu kok zaman dulu belum ada ya belum ada fast food gitu belum ada terus instan juga nggak terlalu sebanyak sekarang ya tapi ya itu kayaknya gaya-gaya hidup sih kalau yang lain sih harusnya sama ya kalau dari masalah usia jenis kelamin masalah jenis kelamin masalah ras gitu gitu kan dari dulu harusnya nggak berubah seperti itu yang bisa dirubah dari gaya hidup. Ya, ini apa namanya, hipertensi itu Pak banyak gitu ya yang bisa kita diskusikan. Buat Anda yang mungkin mau ngobrol boleh silahkan 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ini ada pertanyaan yang masuk, kita jawab dulu ya Dokter Alodia ya. Hmm. Selamat siang dok, saya mau tanya, apakah kalau seseorang sudah terkena hipertensi harus minum obat selamanya? Lalu ada pendapat di masyarakat kalau minum obat terus bikin ginjal rusak. Bagaimana pendapat ini dok? Terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang sering juga ya memang ditanyakan jadi yang pertama sebenarnya tergantung kondisi ya kita bisa menghentikan atau enggak itu anjuran dari dokter biasanya. Mm-mm, Jadi kalau misal memang kondisinya masih muda atau masih awal terkena hipertensi, eh, yang pertama biasanya kita coba mungkin pakai obat dan ubah gaya hidup terlebih dahulu. Atau mm-mm, misalnya orangnya gemuk nih, ya kita suruh olahraga dulu, kurangi apa? Kalau bisa sampai ke berat badan ideal. Nah, kalau berhenti minum obat itu bisa aja sih sebenarnya. Kalau misalnya dengan gaya hidup, kemudian pakai berhenti obat, kita coba di berhenti obat bisa tensinya bisa bagus ya, kita berhentikan. Cuma yang jadi masalah kalau misalnya kalau sudah biasanya kalau sudah terkena ke arah jantung atau sudah terkena organ-organ lain, mm-mm, yaitu sudah nggak bisa dihentikan, sudah harus minum obat rutin. mm. Dan tensi kan biasanya memang naik turun ya, jadi memang harus kontrol. Kalau bisa sih kontrol rutin apabila kalau apalagi kalau sudah terdiagnosis hipertensi ya minimal sebulan sekali harus kontrol tensi kayak gitu. Tapi yang Mm. menghentikan siapa? Yang menghentikan obat jangan sendiri ya. Biasanya kan orang kalau udah enakan Iya, iya, iya. tuh udah nggak ngerasa apa-apa
diberhentiin sendiri itu jangan. Jadi yang berhentikan ya harus anjurannya dari dokter seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Terus yang kedua, kalau misalnya minum obat terus bisa ini merusak ginjal. Nah, ini memang banyak orang berpendapat seperti ini. Cuma malah kebalikan ya. Kalau misalnya tensinya tinggi, tidak dikontrol, nah itu yang rusak malah Ginjal. organ-organ kita, termasuk organ ginjal juga. Hmm. Karena kan fungsi jantung pompanya memberat, kemudian arah-arahnya nanti ginjalnya juga bisa rusak. Nah, itu malah kebalikan. Kalau misalnya tensinya tinggi, nggak minum obat lah malah ginjalnya yang rusak. Jadi eh, obat tensi tidak merusak ginjal. Ya, semua obat pasti ada efek sampingnya. Cuma lebih besar manfaatnya daripada efek sampingnya. Dan apabila tensinya tinggi ya tetap harus minum obat. Tadi Ya. kalau nggak minum obat malah kebalikannya, malah ginjalnya yang bisa bermasalah. Hmm. Hmm. Dan memang ada memang beberapa obat yang sifatnya jelek ya buat ginjal seperti obat nyeri, obat Hmm. paling sering yang obat pereda nyeri. Nah, itu yang kita Kasih. sarankan tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Kalau Hmm. obat tensi memang harus dikontrol rutin tiap hari, itu tidak apa-apa seperti itu. Oke. Ini ya menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya orang seringkali abai atau malas buat minum obat karena alasannya misalnya ya hipertensi. Kenapa nggak minum obat? Aduh, saya capek minum obat terus bla 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 bla. Justru dengan hipertensi yang tidak terkontrol malahan bikin persoalan yang lebih banyak lagi ke depannya. Seperti itu ya, Dok ya. Hmm. Dan Tapi lebih dengan berat nanti. ya, tapi dengan adanya dikontrol, terkontrol, terus rutin kontrol ke rumah sakit, itu akan semakin justru mengubah gitu ya, dan itu bisa semakin ini. Oke, ini ada pertanyaan yang hipertensi nih. Selamat siang dok, saya wanita usia 44 tahun. Saya terkena hipertensi sejak 5 tahun lalu. Konsumsi obat, boleh sebutin obatnya nggak dok? Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Amlodipin 10 mili, tapi kemudian kaki sering bengkak. Apakah ini gejala penyakit lain atau efek dari obat? Terima kasih. Ya, eh, bisa dua-duanya ya. Bisa gejala Mm-mm, penyakit lain, bisa eh, efek obat. Tergantung ada gejala tambahan atau enggak. mm-mm, Benar, jadi resiko efek samping amlodipin bisa salah satunya ini pembengkakan di kaki. mm-mm, Dan itu memang tidak semua orang sih ya. Jadi beberapa orang mengalami efek sampingnya itu. Kalau misalnya ibu tadi mengalami efek samping itu bengkak kaki, dicoba dulu dihentikan dulu amlodipinnya atau diganti ke obat lain. Apakah bengkaknya bisa berkurang? Kalau misalnya mm. berkurang, oh berarti memang ibunya yang nggak cocok pakai amlodipin, bisa diganti ke obat hipertensi yang golongan lain seperti itu. Oke. Jadi kalau pas kontrol disampaikan gitu ya dok ya? Nah, nah itu fungsinya kontrol rutin. Jadi salah satunya untuk mengetahui juga ini obatnya respon atau enggak seperti itu ke dan tiap pasien soalnya kan responnya kadang beda-beda ya. Bisa ada yang Mm-mm, memang responnya baik atau tensinya kok tetap segini meskipun udah pakai obat, perlu tambahan obat atau enggak. Nah, itu fungsinya dari kontrol rutin. mm-mm. Seringkali ya ini juga sih yang seringkali orang-orang tuh males kontrol rutin juga. Jadi Ya. beli obat sendiri biasanya di apotek. Mm-mm, Bilangnya, oh, hmm, ya itu tadi seringnya beli obat sendiri terus berhentiin sendiri ya jadinya ya nggak bisa dipantau seperti itu. Oke. Padahal sebetulnya dengan pemantauan rutin itu semakin baik gitu ya dokter yang akan melihat gitu kan riwayatnya. Oh ini obatnya bekerja dengan baik, nggak ada efeknya. Oh ini bisa memperbaiki atau misalnya enggak gitu ya. Jadi itu memang harus harus dikontrol secara rutin seperti itu. Nah, kalau untuk eh mungkin beberapa orang timbul gejala yang jelas gak sih dok? Oh, dalam artian hipertensi ini gitu. Atau memang sampai yang cukup tinggi pun gak ada gejala dengan angka yang cukup tinggi?
Hmm, ada yang di atas 200 masih nggak ada gejala juga ada sih aku menemukan Oh ya? dan agak sering juga ya Wih. ibu-ibu Ya. tensinya 200 lebih ya 250 bawahnya 113 ya gitu nggak ada gejala Iya, iya, dan iya. malah bilangnya kalau tensinya ngedrop malah pusing katanya gitu udah biasa tinggi kok dok dia bilang kayak gitu biasanya ya Oke. itu ya jadi tiap orang beda-beda responnya jadi ada yang memang 140 aja badannya udah nggak enak pusing ada yang 140 biasa aja ada yang 200-an biasa aja jadi ya tadi itu pentingnya kita cek tensi rutin ya berkala kayak gitu. Iya. Ya, Oke. oke. Em, Um, Dok, kalau untuk Dok, apa namanya pola hidup ya, tadi kan dokter sempat sampaikan gitu ya, pola hidup yang bisa diperbaiki gitu lah ya dari si penderita hipertensi ini apa sih? yang tadi ya, yang Mm, pertama dari diet makanan, mm, yang kurangi konsumsi natrium, makanan asin-asin, pengawet tinggi, makanan instan. Terus yang kedua dari olahraga, ya minimal 5 kali dalam seminggu, durasinya 30 menit, kalau bisa intensitasnya sedang. Kemudian yang ketiga dari mengatur berat badan agar ideal. Jadi kalau bisa jangan obesitas. mm, Terus jangan merokok. Itu sih. Kalau dari lifestyle sih itu. ya. Dari lifestyle itu bisa ya olahraga, pola makan gitu kan, terus em, apa namanya? Oh, kurangi stres, tambah kurangi Oh, stres. itu juga ini ya. Itu, itu juga memicu ya. Nah, ini stres itu juga salah satu pemicunya dari si hipertensi, gitu ya. Nah, jaga berat badan penting, kelola stres, tidak merokok, konsumsi makanan sehat, melakukan kegiatan fisik secara teratur. Em, nah, dok, ini beberapa waktu gitu kan sering saya pernah mendengar gitu ya informasi atau berita gitu dari beberapa teman atau orang yang sepertinya gitu ya, sepertinya tiba-tiba gitu ya, sepertinya tiba-tiba dia terkena stroke, tiba-tiba terkena serangan jantung gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang benar-benar terjadi tiba-tiba hal itu atau sebetulnya bisa saja dia sudah punya faktor resiko semacam kayak hipertensi ini cukup panjang tapi tidak tidak ter apa ya terdeteksi atau orang nggak tahu bahkan dia nggak ngeh dengan kondisinya sampai kemudian terus terjadi ini. Serangan jantung ini ya, stroke atau serangan jantung ya. Nggak betul. Pasti ada resikonya sih. Maksudnya nggak mungkin tiba-tiba sih harusnya ya. Kalau Hmm. serangan jantung tuh memang banyak faktor resiko, nggak cuma dari hipertensi, bisa juga dari kolesterolnya tinggi atau memang perokok aktif. Itu salah satu aja bisa juga meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung. Bisa juga dari riwayat sakit gula, DM, diabetes. Nah, itu juga faktor resiko terbesar ya selain hipertensi yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, ginjal seperti itu. Eh, ya sebenarnya biasanya penyakitnya sudah kronis ya harusnya ya untuk pasti didahului penyakit kronis sebelumnya nggak bisa tiba-tiba itu enggak sih Mm. cuma Artinya tidak nggak, dirasakan. artinya sesuatu yang sepertinya tiba-tiba itu bukan suatu yang tiba-tiba gitu ya. Entah itu dia nggak pernah ngontrol atau seperti itu gitu dok. Mungkin ya biasanya mungkin tidak pernah kontrol atau tidak pernah cek periksa gitu ya. Mm. Apalagi kalau usia masih muda 30-an, nah, kadang kan memang ngiranya badannya sehat-sehat aja, cuma lah kok Ya. ternyata
ya sering juga sih. Ternyata orang usia muda sekarang terkena gulanya tinggi juga sering. Mm-mm. Nah, itu kan memang eh, dicek berkala ya. Kalau gula sih sebenarnya nggak harus sampai yang cek berkala juga. Cuma ya pernah lah sekali, dua kali ngecek seperti itu. Gulanya Mm-mm. tinggi atau enggak. Itu sih. Iya. Nah, dulu gitu ya, Dok ya. Dulu itu orang berpendapat kalau hipertensi itu orangnya suka marah-marah gitu. Tensi tinggi itu terus kemudian menyamakan dengan orang suka marah-marah. Ini sebetulnya mitos atau fakta atau ada hubungannya, Dok? Enggak juga ya sebenarnya ya. Mungkin Mm, kalau marah-marah memicu tensinya lebih tinggi ya bisa, karena kan emosional Oh, ya. Jadi heeh. eh, apa ya sama kayak orang lagi stres. Nah, itu bisa aja tensinya tiba-tiba Terus naik tinggi. juga Mm, bisa. mm, 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 mm. Cuma biasanya naiknya pun kalau misalnya orangnya memang normal atau nggak punya hipertensi sih naiknya mungkin paling ya 150, 160, nggak di atas itulah biasanya sih seperti itu ya. Kecuali tapi kalau misalnya orang memang tensinya sudah 180, 190, nah itu pasti punya hipertensi memang sebelumnya. Meskipun misalnya lagi stres tapi kok misalnya lagi stres tensinya 180, ya itu memang sudah harus minum obat. Tapi kalau misalnya lagi stres tensinya masih 150, nah itu mungkin masih ya udah observasi dulu, nanti dicek ulang gitu masih enggak. Kalau Oke. sebelumnya memang belum pernah ini ya belum pernah tensinya tinggi. Mm, Soalnya kan mm, tensi memang dipengaruhi banyak sekali faktor, nggak bisa kita. Makanya nanti kita tegakkan hipertensi apabila pengukuran 3 kali memang tensinya di atas 140/90. mm, mm, Karena tadi itu tensi orang dipengaruhi banyak faktor, pikiran, terus kalau badannya lagi capek atau misalnya lagi nggak fit itu juga bisa mempengaruhi tensi. mm. Kesakitan, orang-orang kesakitan misalnya nahan sakit itu juga tensinya bisa tinggi ya karena Iya, menahan sakit itu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi tensi naik turun. Itu. iya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus banget gitu ya. Selamat siang, Dok. Saya merasa sehat-sehat saja. Apakah saya tidak perlu khawatir mengalami hipertensi, Dok? Terima kasih. Nah, ini tadi yang dibahas di awal ya. Jadi hampir 90% hipertensi itu tidak ada gejala. Jadi ya tadi kalau misalnya lagi waktunya kosong atau misalnya lagi slow atau gimana ya coba dicek tensinya. Mm-mm. Eh, Kalau ada misalnya kan banyak nih kadang pemeriksaan-pemeriksaan apa Untuk cek gratis atau kesehatan. misalnya ada Mm-mm. acara-acara yang Mm-mm. apa ada acara yang bisa tensi gratis gitu ya nggak apa-apa Mm-mm. ikut-ikut aja dicoba cek Iya. tensinya. Apalagi kalau misalnya pernah kok tensinya pernah tinggi, nah itu yang harus diwaspadai. Mungkin lebih sering dicek rutin kayak gitu. Kalau Iya. tensinya normal sih sebenarnya masih nggak apa-apa ya. Apalagi kalau misalnya usia masih 20-an, tensinya masih normal gitu ya nggak apa-apa. Mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali cek tensi nggak apa-apa. Mm. Gitu. Mulai waspada itu usia berapa sih, Dok, sebetulnya? Atau sebetulnya dari awal? Bisa buat terkena anak-anak yang masih muda nggak? Hmm, karena anak-anak masih muda bisa sekali ya bisa. Tapi nanti kita pikirkan penyebab lain. Kalau misalnya masih usia muda, Mm-mm. kita pikirkan ada penyakit lain yang menyertai. Jadi nggak cuma hipertensi yang seperti orang pada umumnya, enggak. Karena kan kalau masih muda biasanya masih jarang ya. Nah, Mm. itu kita harus lacak. Misalnya penyebab resiko hipertensinya apa itu harus dilacak. Nah, itu harus ke dokter. Kalau yang masih usia-usia muda, atau anak kecil gitu, kok tensinya tinggi, ya tetap harus ke dokter. Kalau orang-orang pada normalnya sih dibilang umur mulai menua itu umur mulai 30 ke atas ya. Jadi Mm. eh, fungsi-fungsi organ tubuhnya mulai menurun kayak gitu. Nah, itu mulai umur usia 30 tahun ke atas. Iya.
Jadi mulai fungsinya mulai berkurang dan lain sebagainya. Jadi mulai harus aware lihat. Tapi bukan hanya mengandalkan obat, pola hidupnya juga harus dibenerin gitu ya dok ya. Iya, bener banget. Malah yang sebenarnya pertama kali diubah pola hidup dulu sih. Kalau misalnya Hmm. dari pola hidup tensinya bisa turun, ya berarti nggak usah pakai obat gitu. Sebenarnya kita kan meminimalisir pakai obat ya, nggak harus semua apa-apa minum obat, apa-apa minum obat gitu, enggak. Cuma Mm-mm. kalau misalnya memang dari pola hidup masih nggak bisa ya, kita harus pakai tambahan obat. Oke. Diet, jaga berat badan, terus olahraga, gitu ya. Terus em, apa namanya? Jangan merokok. Itu harus Kurangi harus stres. kurangi stres. Nah, itu harus dilakukan. Oke. Em, buat yang mungkin mau nanya boleh ya 081 575 800 949 atau 081 225 225 949. Selamat siang dok, olahraga apa yang cocok untuk penderita hipertensi? Apakah ada resiko kalau em, keliru dengan olahraga? Terima kasih. Hmm. Sebenarnya olahraga khusus apa sih nggak ada ya. Bebas sih pengen olahraga yang seperti apa, tapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya. Kalau misalnya masih muda mau angkat-angkat beban gitu ya nggak masalah. Tapi kalau udah usia Hmm. tua ya nanti takutnya malah cedera atau gimana. Terus sebenarnya untuk melatih fungsi jantung yang paling baik sih olahraga aerobik ya, misalnya kayak Hmm. senam aerobik atau misalnya sepeda statis Hmm. atau itu yang melatih kemampuan fungsi Jantung. jantung selama olahraga itu supaya bisa lebih maksimal. Hmm. Kalau olahraga yang itu sih. Em, buat yang mungkin selama ini merasa bahwa dirinya baik-baik aja gitu ya, bisa loh mulai cek gitu kan. Kan seringkali ada pemeriksaan, cek tensinya aja gitu ya buat dilihat dan lain sebagainya. Caranya boleh seperti itu. Gitu, Kucu Shelley. Oke. Selamat siang, Dok. Saya mau tanya, waktu saya hamil anak saya 4 tahun yang lalu, saya terkena preeklamsi. Nah, setelah itu, apakah bisa hipertensi itu tetap ada di saya atau saya harus tetap cek, Dok? Terima kasih. Oke, ya. Untuk ibu hamil memang ada perbedaan ya. Jadi Mm, eh, ada dua kemungkinan. Jadi setelah hamil kembali normal tensinya mm, atau mm, bisa juga terjadi hipertensi seperti itu. Jadi mm, ya harus tetap cek ya, cek dulu. Kalau misalnya mm, memang sudah dipastikan normal tensinya, ya mm, nggak apa-apa. Berarti itu memang cuma yang hipertensi dalam kehamilan aja mm, gitu. Ada juga tapi yang malah keterusan. Jadi kalau pas hamil, mm. tensinya baru tinggi pas hamil, terus Mm. kemudian sampai melahirkan sampai ini malah tetap Masih tinggi juga tinggi. ada. Ya. Mm-mm. Jadi, Oh. eh, jadi kemudian dia tetap hipertensi gitu ya, Dok, dan harus dikontrol dengan ini juga ya. Obat, ya. Mm, Heeh. mm, mm. Oke. Itu ya buat yang mungkin bertanya tadi bisa jadi seperti itu. Ada hipertensi pada saat kehamilan yang bisa menyebabkan tadi ya preeklamsi itu, tapi bisa kemudian hilang atau bisa kemudian sembuh setelah anaknya dilahirkan atau bisa juga menetap kemudian gitu. Jadi yang sebelumnya sebelum hamil nggak hipertensi tapi sudah hamil malah justru ada hipertensi. Ada juga yang seperti itu gitu dan bisa seperti itu. Tapi tetap harus kontrol dokter ya untuk lakukan penanganan seperti itu ya dok ya. Iya, heeh, benar. Ya, jadi harus tetap ke dokter atau misalnya Anda menggunakan BPJS pakai vaskes pertama, itu nanti di vaskes pertama sudah bisa menangani kok kalau hipertensi. Betul begitu ya dok ya? Bisa, benar. Apalagi Mm. sekarang ada, kalau pakai BPJS ada program Prolanis ya namanya ya, Iya betul betul. yang khusus lansia.
Mhm. Biasanya hipertensi, diabetes itu nanti ada programnya, ada pengecekan-pengecekannya dari BPJS juga di-cover. Mhm. Jadi pengecekan fungsi-fungsi ginjal itu juga di-cover per 6 bulan sekali atau per 3 bulan sekali gitu. Oh, oke. Jadi malah lebih terkontrol ya. Kalau mau Yap, pakai BPJS malah udah ambil obatnya gratis, kontrolnya gratis. ya, Ada pengecekan tambahan juga, jadi ya ya. dimanfaatkan sih. Betul, dimanfaatkan saja ketika misalnya Anda awalnya cek dulu deh ke puskesmas itu kan standar atau misalnya ke vaskes itu kan standar setiap kali kita periksa juga pasti kan cek tensi ya dimanapun mau kita periksa apa pasti cek tensi gitu kan. Nah kalau memang hipertensi nanti konsul aja ke dokter keluhannya apa ininya apa gitu ya. Kalau nggak ada keluhan dicek lagi gitu kan tensinya seperti apa gitu kan. Jadi sampai kemudian nanti dokter yang akan menegakkan diagnosis ini hipertensi atau tidak gitu. Selamat siang dok, saya mau tanya, apakah makanan untuk orang hipertensi itu harus nggak ada rasa? Terima kasih. Ya, atau bukan nggak ada rasa ya. Kalau nggak ada rasa, semua orang juga nggak suka. Kalau bisa dibatasi garamnya. Kalau bisa kurang dari 2 sendok teh per harinya. 2 sendok teh ya. Tuh. Heeh. Tambah ini, makanan yang tinggi pengawet juga dibatasi, dikurangi. Makanan-makanan instan tadi dikurangi juga. Kalau bisa ya makanan fresh food ya, yang apa, masak sendiri, masak langsung gitu, bukan yang Mm-mm, mm-mm. kemasan. Mm-mm. Jadi memang eh apa namanya? Bukan kemudian nggak boleh sama sekali, enggak, tapi memang dibatasi. Tadi ya 2 sendok garam kemampuan tubuh itu Dua hanya dua sendok sendok teh teh per hari. Cuman per kadang-kadang hari. kita lupa gitu ya. Itu sudah masuk di makanan, udah masuk di lauk misalnya tuh. Terus kita ngemil nih. Ngemil yang asin-asin gitu ya, ngemil keripik gitu. Orang kalau ngemil keripik kan nggak cukup 1 toples kan, nggak bisa berhenti gitu ya. Nah ini udah tinggi garam gitu ya dok ya. Nah ini yang perlu untuk diwaspadai gitu ya untuk bisa bisa di em, yuk coba di ini gitu ya, coba di kitanya yang ngatur diri kita gitu kan. Kita yang tahu tahu gimana kitanya, kita yang ngatur diri kita. Oke. Selamat siang, Dok. Saya mau nanya apakah setiap hari kita kalau penderita oh gini gini. Kalau penderita hipertensi, setiap hari apakah harus cek tensi atau cukup sebulan sekali? Terima kasih. Hmm. Ya kalau ditanya lebih baik cek tiap hari, ya lebih baik cek tiap hari. Mm-mm, Apalagi kalau misalnya punya alat sendiri ya di rumah ya, cek untuk mm-mm. buat cek tensi. Jadi cek pagi, malam tiap hari Untuk dicatat lihat gitu. ini. Itu yang Mm-mm, paling bagus seperti itu. Cuma mm-mm, kalau misalnya memang tidak ada alatnya atau memang eh, susah untuk kan tiap hari kalau ke puskesmas juga ya ini juga ya Ya lumayan merepotkan ya. repot ya. Ya nggak Mm-mm. apa-apa setiap sebulan sekali. Kalau misalnya memang tensinya sudah stabil dengan obat sebulan sekali nggak apa-apa. Jadi sebulan Mm. sekali sekalian cek, sekalian ambil obat biasanya seperti itu kan. Oke, jadi sebulan sekali, sekalian cek, sekalian berobat. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Dok. Kapan sih tanda bahaya dari hipertensi ini atau gejala mulai ada komplikasi dengan penyakit lain? Terima kasih. Gejala komplikasi penyakit lain. Nah, kalau sudah Mm, ini terjadi eh, komplikasinya kan bisa banyak organ ya. Bisa yang tadi mm, yang paling sering sih tadi antara stroke atau jantung. mm, Gejalanya apa? Kalau stroke ya bisa nanti arahnya ke pusing, atau misalnya kelemahan anggota tubuh, mm, atau eh, mual muntah berulang, penurunan kesadaran. Nah, itu arah ciri-ciri ke stroke. Kalau jantung ya nanti paling
bisa gejalanya sesak, terus nafasnya berat, jalan dikit aja kok sesek. Nah, itu berarti udah arahnya ke jantung. Atau nyeri dada menjalar ke arah tangan, punggung, diperberat kalau aktivitas, itu juga arahnya ke jantung. Mm, mm, Kemudian nggak cuma ini ya, nggak cuma ke jantung atau ini ginjal juga bisa, mm, pipisnya berkurang, terus mual muntah itu juga bisa sih. Jadi sebenarnya eh, kalau gejala sih nggak ada yang spesifik. Kalau gejala jantung ya nggak ada yang spesifik banget ya. mm, mm. Cuma ya bisa banyak soalnya bisa banyak ke banyak organ juga dan bisa sekaligus juga. Bisa ke Oh, arah mata juga bisa. oh ya. Retinopati hipertensi namanya. Bisa tiba-tiba Oh, nanti matanya buram atau gimana itu juga bisa. Jadi memang ya nanti bisa banyak ke banyak organ juga. oke. Jadi si hipertensi ini bisa komplikasinya bisa ke macam-macam ya, Dok ya? Bisa ke macam-macam. Ya. Nah, kalau Ya. misalnya ada eh apa ya, misalnya ada sakit gitu. Ini kalau misalnya ketemu ke dokter, perlu nggak sih untuk misalnya konsul nih, kita ngomong, oh saya ada hipertensi, saya sudah minum obat ini gitu. Perlu untuk disampaikan itu nggak sih dok? Perlu banget ya, Mm-mm, perlu banget. mm-mm, Jadi setiap ya kalau aku sih sebenarnya aku pribadi sih selalu menanyakan ya sebelumnya ada mm, riwayat sakit apa, mm-mm, konsumsi obat rutin apa, mm-mm, terus sekarang misalnya kalau tensi tinggi konsumsi obat rutin atau enggak atau lagi enggak minum obat itu harus selalu ditanyakan. Karena itu mm, kan juga mempengaruhi diagnosis ya. Jadi kira-kira oh sakitnya ke arah mana, terus hmm, mempengaruhi kita kasih obat juga sih. Berarti kita kasih obat nggak yang sembarangan. Kita mm, juga lihat apa riwayat sakit sebelumnya apa gitu. Obatnya kalau misalnya rutin dikonsumsi obat apa, kan kadang ada beberapa obat yang nggak boleh dikonsumsi bersamaan. mm, Yaitu kan salah satu kalau misalnya sudah rutin ini ya kita nggak kasih obat yang ini misalnya seperti itu. Tuh. mm. Jadi memang kalau misalnya Anda ada keluhan yang lain terus berobat, ya tetap disampaikan ya. Kalau misalnya dokter nggak nanya, saya ada hipertensi dok, tapi saya sudah minum obat ini secara rutin, misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk penderita hipertensi yang misalnya tadi ya dok, kayak yang minum obat kalau kerasa aja, terus kalau enggak gitu, ada resikonya nggak sih dok untuk hal-hal yang seperti ini? Ada efek apanya? Ada resiko-resiko misalnya nih, Resiko. uh, misalnya saya hipertensi misalnya, tapi saya minum obat kalau kerasa ke lehernya kenceng aja deh gitu ya, terus saya minum obat gitu, terus bulan Ya, besoknya tensinya udah baik, terus ngerasa baik-baik aja nggak ambil minum obat gitu, obat. itu ada resiko-resiko tertentu nggak? Resikonya, ya resikonya sama kayak orang yang tidak minum obat ya. Jadi ya sama Oh, aja. Obatnya kan tidak mm, berfungsi mm, secara maksimal. Obatnya kan, jadi sebenarnya di tubuh kita itu nanti obatnya mm, bereaksi. Misalnya kalau obat sekali sehari ya biasanya berarti dia bereaksinya selama sekitar 24 jam di tubuh. mm, Nah, kalau besoknya nggak minum obat, dosisnya kan menurun nih, hilang. mm, Terus besoknya minum obat lagi, besoknya nggak minum obat lagi, besoknya nggak minum obat lagi ya sama aja nggak usah minum obat sekalian gitu. mm. Karena kan tensinya jadi nggak ini ya namanya nggak Nggak terkontrol terkontrol ya. sama aja nggak Mm. terkontrol. Mm. Resiko terjadi kerusakan organ juga sama. Sama dengan yang tidak minum obat tadi ya. Ya, Ya. Nah, ini yang penting untuk diketahui ya, Guru Shelia, kalau misalnya buat yang mungkin buat Anda yang em, hipertensi, sudah pernah cek misalnya nih ya, 3 kali, tadi kan tegak diagnosis hipertensi itu dalam 3 kali pe, apa sih, pengukuran ya dok ukuran ya? Ya, itu 3 kali pengukuran itu dilakukan dalam berapa waktu, jeda waktu, selang waktu gitu dok? seminggu mungkin bisa diulang seminggu depannya ya Mm-mm. minggu depannya. Mm. Mm. Oke.
Jadi dalam Oh, waktu kalau memang tensinya sudah di atas 180 sudah langsung bisa tegak sih. Jadi itu cuma untuk yang tensinya di bawah 160 ya. oke. Atau ya mepet-mepet 160 lah masih nggak apa-apa. Cuma kok Mm, memang tensinya sudah di atas 180 nyampe 200 ya itu pasti tegak hipertensi di satu kali pengukuran sudah tegak hipertensi sudah harus minum obat gitu. oke. Jadi kalau memang dalam satu kali pengukuran itu di atas 180 itu sudah langsung tegak itu hipertensi. Tapi kalau belum di bawah itu butuh 3 kali. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Selamat siang dok. Saya kalau tensi di rumah, tensi saya normal. Tapi ketika saya Hmm. ke rumah sakit untuk periksa ke dokter, di rumah sakit tensi saya bisa jadi tinggi, bahkan pernah sampai 150. Ini apakah saya terkena hipertensi atau faktor stres ya dok? Terima kasih. Nah ya, ini juga sering ya ditemui memang sering juga. Jadi ada namanya office hypertension. Jadi orang tiba-tiba kalau di rumah tensinya normal kayak tadi ya, tapi kalau di Mm-mm. klinik atau misalnya di rumah sakit mungkin karena cemas atau gimana tensinya naik. Itu nggak bisa dibilang hipertensi, nggak juga ya. Jadi biasanya kalau kayak gitu sih sarannya nanti ya udah nggak apa-apa cek sendiri di rumah. Kalau kondisinya lagi enak tenang, nanti dicatat. Nah kalau misalnya memang tensinya di atas 140 atau misalnya di atas sering di atas 150 ya itu memang berarti hipertensi. Tapi kalau misalnya tensinya normal 120, 110 kalau di rumah segitu dan memang sudah diulang tiap hari, misalnya rutin dicek tiap hari, tensinya normal sih berarti nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Jadi ada ternyata ada faktor gitu ya, stres ketika tiba-tiba harus ke Ada, rumah ada. sakit gitu ya, dok. Bahkan ada namanya itu tadi office hypertension Heeh. sampai udah ada apa diagnosisnya office hypertension. Jadi karena beberapa orang juga lumayan banyak yang mengalami seperti ini juga. Dan terutama biasanya ini wanita terutama biasanya Ya. jenis kelaminnya. Oke. Tapi kalau yang begini-begini dia membutuhkan obat nggak, dok? Tadi tergantung dia Mm-mm. ngukur sendiri di rumahnya Mm-mm. bisa atau enggak. Kalau misalnya bisa, mendingan diukur sendiri di rumah. Kalau Mm-mm. misalnya tensinya memang normal, berarti ya enggak butuh obat sebenarnya memang enggak apa-apa. Cuma kalau misalnya tensinya tinggi di atas 140/90 ya nanti konsultasi lagi eh, butuh obat atau enggak. Seperti itu. Oke. Jadi diusahakan untuk Cuma mengukur. biasanya kalau office hypertension nih dia nggak nyampe di atas 180 biasanya sih ya. Biasanya Ya, ya mentok-mentok 160, nah itu udah ya, tinggi, udah udah maksimal ya. tinggi ya tadi udah maksimal. Saya kenaikannya bisa sampai 20 milimeter Hg juga bisa. Cuma kalau di Mm-mm. atas 180, udah itu pasti hipertensi Itu gitu. tadi hipertensi. Oke. Nah, Mm-mm. apakah Anda termasuk yang mana gitu ya? Ini mengelola stres menjadi salah satu bagian gitu ya dari si hipertensi ini. Jadi yuk pola hidup sehatnya, polanya diatur gitu ya, biar hipertensinya nggak datang. Walaupun misalnya mungkin ada genetis gitu ya, tapi asal kita bisa menjaga pola hidup sehatnya, nggak apa-apa gitu ya. Hidup sehat bersama dengan hipertensi bisa, bisa gitu ya. Kualitas hidup baik, baik gitu kan ya dok. Iya, benar. Meskipun udah Walaupun kena hipertensi, yang penting terkontrol nggak masalah. nah, itu dia. Meskipun sudah tegak diagnosis hipertensi, nggak apa-apa. Yang penting eh, ini terkontrol gitu ya. Kuncinya apa? Terkontrol. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Selamat siang, Dok. Untuk minum obat hipertensi sebaiknya pagi, siang, atau malam? Terima kasih. Ini tergantung ya, tergantung Obatnya. tergantung sebenarnya sih biasanya sih saya kalau enak sih malam ya biar nggak lupa. Jadi dan tergantung juga berapa obat yang diminum. Kalau misalnya memang dua dua jenis obat ya pagi malam. Jadi ya tergantung jenis obat, tergantung berapa jumlah obatnya dan tergantung
sebenarnya kepatuhan bisa minum obatnya kapan gitu. Kalau Hmm. misalnya kerjanya malam selalu lupa, ya udah pagi nggak apa-apa minumnya. Yang Mm-mm. penting bisa rutin minum obatnya kapan. Tapi yang Oke. kebiasaannya sih lebih ke malam ya. Biasanya malam satu kali Oke. malam. Ya. Ini ada telepon dok, kita terima dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak Nurul. Iya, silakan Pak. Mau tanya, Mm-mm. kalau kurang tidur itu kok bisa bikin hipertensi ya? Oh ya, Bersama makan durian. oh ya, makanan penyebab ya. Oke. Ya. Kalau kurang duit itu kok bisa hipertensi? Ya, terima kasih, Mbak Nurul. Iya, iya, terima kasih. Dokter. Iya, terima kasih. Dok, itu tadi. Kurang tidur. Ya, Kurang tidur itu bisa tidur. bikin tensi tinggi nggak? Terus makan apa tadi? Duren. Ada orang yang Duren. berpendapat gitu ya, makan duren, terus makan apa gitu. Terakhir kurang duit. Kurang duit itu stres, Pak. Nah, duit semua stres ya. Semua stres kan? Kurang tidur bisa bisa banget ya. Kurang tidur, kurang istirahat itu bisa bikin tensi tinggi juga bisa. Mm-mm. Cuma ya memang tadi memang tensi itu karena naik turun itu tadi ya. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Ya. Nanti dicek lagi kalau misalnya sudah fit badannya, sudah istirahatnya cukup, dicek lagi tensinya tinggi atau enggak. Mm. Tuh, terus tadi apa? Makan duren Ya, mah. makanan-makanan. Ya, makanan tadi ya. Kalau makanan yang tinggi natrium, tinggi apa? Makanan instan. Kalau duren Hmm. lebih ke kolesterol gitu ya jatuhnya. Oke. Duren itu Sama bikin tensi tinggi karena habis bayarnya kali ya. Cuman memang tadi kalau dibilang penyebab karena kan belum tegak dia dalam arti ini belum belum jelas gitu ya penyebabnya apa gitu. Makanan memang bisa memperparah gitu ya. Tapi kalau misalnya langsung sebelumnya normal terus kemudian jadi langsung tinggi juga enggak gitu juga gitu ya, Dok ya. nggak gitu juga. Iya benar. Mhm. Jadi kalau misalnya duren orang kalau sebetulnya segala sesuatu kalau berlebihan itu kan ya pasti nggak baik lah ya. Ya itu. Kuncinya sih itu sih. Kalau kan? Kok porsi biasa-biasa aja, standar Yep, ini ya nggak masalah nggak sebenarnya. masalah, betul. Cuman memang mungkin kayak durian itu belum ada yang membuktikan dengan ini sih ya, penelitian jelas gitu kan. Gitu sih, Pak. Tapi kalau kurang istirahat itu memang ya bisa menjadi salah satu faktor juga. Tuh. Tapi ada juga orang yang ketika tensinya tinggi dia cenderung tidak bisa beristirahat. Bisa seperti itu ya, Dok ya? Maksudnya gimana nih? Maksudnya pada saat tensinya tinggi cenderung gelisah, kemudian tidak bisa beristirahat, tidak bisa tidur dengan nyenyak, bisa seperti itu nggak? Hmm, atau kebalikannya sih malahan ya, Oh, cemasnya kebalikannya ya. itu yang sebagai faktor Hmm. pemicunya. Hmm, hmm, Cemas, hmm. tak bisa istirahat, tensinya tinggi. Nah, biasanya gitu sih. Oke, gitu. Jadi bisa Hmm. bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi yang paling pasti ya kontrol kesehatan cek gitu ya. Kalau mungkin Anda belum merasa medical check up tahunan itu bisa menjadi salah satu em, cara untuk tahu gitu ya ada apa dengan tubuh kita. Seperti itu ya, Dok ya. Ya, yang penting cek rutin aja sih. Apa Yap. Cek rutin kesehatan kita dan atau misalnya ketika Anda ada tadi ya misalnya ada cek rutin, oh cek tensi dan sebagainya, jadi cek aja gitu kan. Oh saat ini potensinya tinggi ya, coba nanti diukur lagi gitu ya, ukur lagi ceknya. Oh kok tinggi lagi, diukur lagi sampai 3 kali tadi. Kalau memang 3 kali baru dipahami bahwa itu adalah hipertensi gitu. Tapi itu dengan catatan di bawah 180. Kalau di atas 180 ya sudah pasti gitu ya. Hipertensi dan karena kan kita nggak pernah tahu ya itu hipertensi itu sudah terjadi kapan, mulainya kapan gitu ya. Karena kita taunya pada saat itu ya dok ya. bagi kalau orang jarang cek ya. Kalau Ya, orang masih cek-cek sih masih kadang ketahuan. Oh kira-kira beberapa bulan yang lalu kok masih normal, sekarang tinggi kayak gitu. Jadi kalau orang udah nggak pernah cek sama sekali udah nggak tahu. Tiba-tiba betul. sakit langsung ke
jantung itu banyak sekali terjadian kayak gitu. Ya, tiba-tiba atau ternyata gitu ya, kemudian kena serangan jantung gitu ya, atau bahkan eh, jantung koroner gitu ya. Ternyata si hipertensi ini udah ada hipertensi, kolesterolnya tinggi pula gitu ya. Jadi ya udah jadi kombinasi gitu. Nah, ya tapi memang kalau sudah seperti ini wajib untuk tadi kontrol rutin gitu ya, cek rutin untuk bisa tahu kondisinya seperti apa. Terakhir dok, dari kesimpulan yang kita bahas hari ini kesimpulannya dan mungkin pesannya buat pendengar tentang hipertensi ini. Oke, ya. Jadi tadi hipertensi dia sering tidak menimbulkan gejala. Jadi jangan tunggu sampai ngerasa ini ya, sampai ngerasa badannya nggak fit atau gimana. Yang penting Hmm, coba cek rutin dulu, coba cek tensi selagi bisa. Dan ini menyerang semua usia juga, nggak cuma usia-usia lanjut sudah tua, tapi usia dewasa pun itu sudah banyak juga yang terkena hipertensi. hmm, Dan yang tadi bisa kita cegah dengan cara perubahan pola hidup. Yang pertama tadi makanan, dari pola makan, mengurangi makanan tinggi natrium, mengurangi makanan pengawet-pengawet, makanan instan. Kemudian yang kedua olahraga rutin minimal 5 kali dalam seminggu, durasinya sekitar 30 menit. Ketiga, menjaga berat badan ideal. Yang keempat, kurangi stres dan istirahat cukup. Tuh. ya, Dan kalau misalnya sampai arahnya nanti eh, tiba-tiba yang sampai ke komplikasi ya, sudahan ke sesak atau gimana, ke tadi arah-arah stroke, misalnya pusing, mau muntah, penurunan kesadaran, ya harus langsung dibawa ke vaskes terdekat ya tuh. Kalau hmm, pagi kalau sudah sampai parah ya langsung ke IGD terdekat seperti itu. oke. Jadi harus tetap waspada ya Gus Shali. Yang paling penting adalah pola hidupnya juga diperbaiki. Walaupun mungkin sudah minum obat, tapi tetap ya pola hidupnya juga harus tetap diperbaiki gitu untuk mencegah terjadinya komplikasi dan lain sebagainya. Gitu, Dokter Alodia. Dan buat Anda yang mungkin membutuhkan layanan kesehatan, bisa silakan hubungi Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang. Datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto atau bisa buka Instagramnya Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto ya. Di situ sudah tertera nomor hotline-nya untuk konsultasi kesehatan secara online juga bisa, atau bisa lihat daftar dokter spesialis yang berdinas atau bertugas gitu ya. Tapi sesekali kalau misalnya Anda membutuhkan, saya mau langsung ke spesialis, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam ya biasanya kalau tentang hipertensi dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Iya, bisa. Ya, ada klinik dokter spesialis di Rumah Sakit Mantilasa Dr. Cipto atau Anda mau melakukan layanan MCU atau medical check up. Nah, boleh juga. Di Rumah Sakit Mantilasa Dr. Cipto juga bisa dilayani untuk MCU-nya. Anda bisa telepon ke hotline-nya untuk tanya tentang bagaimana saya mau MCU atau syaratnya apa dan lain sebagainya bisa. Oke. Jadi silakan hubungi Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto untuk layanan kesehatan bagi Anda dan keluarga. Dokter Alodia, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, sudah ganggu waktu istirahatnya baru turun jaga nih. Digangguin kita buat ngobrol. Oke, sekali lagi terima kasih buat Dokter Alodia, terima kasih buat siang hari ini, dan terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang ya buat kesempatan untuk support Good News terus untuk ngobrol tentang kesehatan. Sekali lagi terima kasih dan berharap apa yang dihadirkan hari ini boleh jadi berkat dan bermanfaat buat tiap Anda ya Good News Family ya. Sampai jumpa Dok. Iya, terima kasih ya, Mbak. Ya.